Welber Jardim berada dalam momen spesial dalam karirnya. Pemain muda berbakat ini akhirnya resmi menandatangani kontrak profesional dengan klub raksasa Brasil, Sao Paulo. Sebelumnya, dia cuma dapat prakontrak karena masih di bawah 17 tahun. Lewat media sosialnya, Welber ngaku momen ini bikin dia emosional, karena ini adalah impian semua pemain muda yang lagi berjuang di dunia sepak bola. Bersyukur banget, Welber gak lupa berterima kasih ke semua orang yang udah mendukung perjalanannya, baik secara langsung maupun gak langsung. Dia sadar perjalanan ini masih panjang, tapi tekadnya buat terus berkembang gak akan luntur. Usaha saya gak akan pernah berhenti, katanya penuh semangat. Buatnya, ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjuangan yang lebih besar. Welber sendiri udah sempat mencicipi panggung dunia, bareng timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya, harapan buat tampil di Piala Dunia U20 2025 pupus, karena timnas U20 gagal di Piala Asia. Meski begitu, dengan kontrak profesional di tangan, masa depannya tetap cerah. Siapa tahu suatu hari nanti, dia bakal jadi bintang besar buat Indonesia. Menjelang duel panas, lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bakal digelar di Sydney pada 20 Maret 2025, sebelum balik ke Jakarta buat hadapi Bahrain 5 hari kemudian. Tim Garuda sementara ada di posisi ketiga dengan 6 poin, cuma selisih 1 angka dari Australia. Dengan pergantian pelatih ke Patrick Kluivert dan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru, kayak Romeni, Emil, Joey, dan Dean James, harapannya, Indonesia bisa makin gacor buat ngejar tiket ke Piala Dunia. Di sektor pertahanan kiri, ada duo solid Kelvin Verdong dan Dean James. Verdong makin bersinar, bareng NEC Nijmegen di Liga Belanda, gak pernah absen, 1 laga pun musim ini. Bahkan sempat masuk tim terbaik Eredivisie, Januari lalu. Di Timnas, dia udah 7 caps sejak debutnya tahun lalu, dan momen paling epik tentu pas bantu Marcelino Ferdinand cetak gol ke gawang Arab Saudi. Sementara itu, Dean James juga tampil oke buat Go Ahead Eagles dengan 19 laga, 1 gol, dan 2 assist di Eredivisie. Dean James berpeluang debut buat timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya selesai, bareng Emil Audero dan Joey Pelupesi. Kalau semuanya lancar, mereka bisa langsung turun lawan Australia dan Bahrain. Tinggal nunggu beresnya administrasi sebelum deadline 13 Maret. Dengan tambahan amunisi ini, timnas makin pede buat kasih perlawanan sengit di laga-laga krusial mendatang. Garuda udah siap terbang lebih tinggi. Tom Haye yakin banget, kalau timnas Indonesia sekarang udah naik level dan gak bisa diremehin lagi di Asia. Buktinya, di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka masih punya peluang lolos. Selisih 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Bahkan, mereka unggul selisih gol dibanding Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan sisa 4 pertandingan lagi, Indonesia wajib finish di posisi 2 kalau mau wujudkan mimpi main di Piala Dunia. Menurut Haye, beberapa tahun lalu nggak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa saingan sama tim-tim raksasa macam Australia atau Arab Saudi. Tapi sekarang, timnas udah bikin kejutan, salah satunya pas ngalahin Arab Saudi 2-0 di SUGBK pada November 2024. Meski sempat kalah lawan Jepang, cara main tim Garuda udah bikin lawan berpikir 2 kali sebelum meremehkan mereka. Makanya, buat pertandingan lawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 nanti, timnas Indonesia bakal all out. Haye bilang, tim-tim lain sekarang tahu kalau Indonesia datang buat ngegas, bukan sekadar numpang lewat. Perkembangan sepak bola tanah air makin pesat, dan sekarang waktunya nunjukin kalau tim Garuda siap bikin sejarah.
Ragnar Oratmangoen makin gacor, bareng Dender di Jupiler Pro League, walaupun timnya kalah tipis 0-1 lawan KRC, dia tetap dapat menit main dari bangku cadangan di menit ke-75. Yang keren, ini jadi penampilan ke-15 beruntun buat dia sejak November 2024. Fleksibel banget, Ragnar bisa main di berbagai posisi, mulai dari gelandang serang, box to box, sampai bertahan. Dari total 18 caps musim ini, dia udah nyumbang 1 gol dan bantu Dender nangkring di posisi ke-11 klasemen. Di kasta kedua Belgia, alias Challenger Pro League, situasi beda dialamin Shane Patinama. Bek kiri timnas Indonesia ini, kali ini cuma jadi penonton dari bangku cadangan, waktu KAS Eupen menang 3-1 lawan Frank Borains. Padahal di 2 laga sebelumnya, dia masih dapat menit bermain. Sayang banget, kali ini harus sabar nunggu kesempatan lagi buat unjuk gigi di lapangan. Dua penggawa Indonesia di Belgia ini, ngalamin nasib yang beda, tapi tetap jadi bagian penting buat klubnya masing-masing. Ragnar makin solid di Dender, sementara Patinama masih harus berjuang buat dapat tempat utama di Eupen. Yang jelas, keduanya tetap bisa jadi aset buat timnas Indonesia ke depannya. Sandy Walsh dan Tom Haye punya janji gokil, kalau timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka bakal bikin tato sebagai bentuk selebrasi. Saat ini, tim Garuda masih punya peluang besar buat mewujudkan impian itu, dengan posisi ketiga di grup C dan 4 laga tersisa. Duel terdekat, lawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, lalu 5 hari kemudian balik ke Jakarta buat menjamu Bahrain. Menariknya, Sandy Walsh sampai sekarang masih belum punya tato sama sekali. Tapi kalau Indonesia berhasil ke Piala Dunia, dia siap bikin yang pertama. Kalau orang-orang mau, ya kita buat tato, katanya sambil ketawa. Di sisi lain, Tom Haye malah lebih lepas, bercanda kalau badannya siap penuh tato kalau Garuda beneran lolos. Gak harus gede, tapi kalau lolos, mereka bisa tato seluruh badan saya, ujarnya sambil tertawa. Janji kocak ini bikin semangat timnas makin membara. Selain mimpi besar buat tampil di Piala Dunia, sekarang ada tambahan motivasi biar bisa lihat Sandy dan Haye beneran ditato. Siapa tahu, kalau beneran kejadian, mereka bakal bikin tato bertema Garuda buat ngerayain sejarah baru sepak bola Indonesia.